Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Yaya, kembali ke channel aku Hidayah Haryani. Dan gak terasa ya, udah lama banget aku gak nge-vlog lagi karena ada beberapa urusan dan kepentingan yang tidak bisa aku tunda. Tapi salah satu penyebabnya itu ya karena ada jerawat di wajahku. Kemarin lagi gak tahu banyak pikiran kenapa jadi banyak jerawat dan aku kayak males nge-vlog gitu. Dan mohon maaf ya. Nah, berkat baca komentar kalian, alhamdulillah aku ya jadi semangat lagi. Nah, sebenarnya juga aku pengen sharing lagi, cuman ya itu ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dan juga karena wajahku kemarin banyak jerawat, jadi aku rada malu. Karena di video kali ini kita bakal sharing dan bahas tentang puasa Asyura di bulan Muharram. Karena kan berhubung kemarin minggu lalu itu kita sudah memasuki tahun baru Hijriah yang ke 1442 Hijriah. Semoga dengan bergantinya tahun, bergantinya bulan, kita juga bisa menjadi lebih baik lagi, yaitu hijrah, yang berarti move on dari sesuatu yang baik menjadi lebih baik, sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik, dan bahkan dari sesuatu yang 2000 years later. baik banget jadi lebih istiqomah, ya kan? Kalau udah lebih baik banget itu mau dibaikin bangetnya gimana lagi ya? Berarti kan pada intinya istiqomahnya gitu kan. Jadi istiqomah tetap dalam keadaan yang baik dan dalam kebaikan, seperti itu. Nah, jadi aku mau sharing juga nih ke sahabatnya ya. Pasti kita udah pada kenal kan ya, yang namanya Muharram. Muharram itu salah satu bulan pertama dari kalender tahun Hijriah. Otomatis itu ya bagi pemeluk agama Islam kan ya. Nah, jadi banyak banget juga nih kerancuan dan juga perdebatan mengenai apa sih amalan-amalan yang ada di bulan Muharram gitu kan. Karena banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa dahulu, di masa sebelum Nabi Muhammad, banyak kisah-kisah yang terjadi pada bulan Muharram ini, khususnya pada tanggal 10 Muharram. Salah satunya Nabi Nuh membelah Laut Merah, yang dimana itu ketika itu Fir'aun tenggelam, terus terjadinya perang Khaybar pada masa Rasulullah itu juga di bulan Muharram, dan banyaklah peristiwa-peristiwa yang dimana itu mendatangkan kebaikan gitu pada bulan Muharram. Jadi ada sebuah sunnah yang sangat dianjurkan yang harus kita lakukan selama di bulan Muharram ini, yaitu puasa di bulan Muharram. Namun kebanyakan dari kita tuh ada juga sih yang salah persepsi juga, yang dimaksud puasanya itu puasa seperti apa sih kayak gitu kan. Karena pada hadisnya Rasulullah itu menyebutkan bahwa kita itu dianjurkan dan disunahkan puasa pada tanggal 10 Muharramnya, yaitu biasa disebut dengan puasa Asyura kan, seperti kayak pada bulan Zulhijjah kemarin. Nah itu. Namun tahu nggak sih teman-teman sobatnya ya, kalau sebenarnya puasa Asyura ini merupakan puasa yang lebih dulu dilakukan oleh orang-orang Arab pada masa itu, sebelum adanya perintah puasa Ramadan. Nah, jadi ini juga kita sharing ya, karena puasa Ramadan itu turun diperintahkan ketika Syahrul Mangkoblana. Sedangkan Syahrul Mangkoblana salah, maksudnya tuh kita disuruh puasa karena dahulu nabi-nabi juga sudah diperintahkan puasa. Tahu nggak teman-teman yang namanya puasa Daud? Nah, berarti kan zaman Nabi Daud itu sudah ada anjuran puasa juga kan? Nah, tapi kalau puasa Asyura ini biasanya sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab pada masa itu. Maka dari sebelum Nabi Muhammad, orang-orang terdahulu juga sudah melaksanakan puasa. Namun puasanya itu pasti berbeda dengan apa yang kita laksanakan. Nah, tapi di sini kita bakal bahas asbabul wurud dari hadis
yang Nabi itu menganjurkan kita puasa pada hari Asyura di bulan Muharram, ya kan? Nah, jadi di mana ketika itu ada seorang sahabat yang nanya sama Nabi, wahai Nabi, amalan apa yang paling utama yang harus kita lakukan di bulan Muharram ini gitu kan? Nah, Nabi menyuruh berpuasalah kalian, karena orang-orang Quraisy juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram, yaitu pada hari Asyura. Nah, kebiasaan orang-orang Quraisy ini kan sudah puasa setiap tanggal 10 Asyura. Namun supaya kita membedakan dengan orang Quraisy, maka Nabi menganjurkan kita menyelingi puasanya, bukan menyelingi sih, tapi menambah puasanya agar itu membedakan puasa kita dengan puasa orang Quraisy kayak gitu. Jadi Nabi memerintahkan pada hari Tasu'a, yaitu pada tanggal 9-nya, dan juga ada beberapa ulama yang menambahkan tanggal 9, 10, dan 11 itu dianjurkan puasa sunnah. Tapi tujuannya tadi agar membedakan puasa orang-orang Quraisy dengan puasa umat Nabi Muhammad kayak gitu. Nah, tapi pada intinya anjurannya yaitu kita berpuasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Nah, kalau tapi yang paling utamanya itu di tanggal 10 Muharram. Nah, kalau teman-teman bisa puasa pada tanggal 9 dan 11-nya itu lebih baik, dianjurkan juga. Nah, namun ada juga nih amalan-amalan lain yang lebih utama. Tapi tahu juga kan teman-teman kalau puasa Asyura itu kita bakal mendapatkan keutamaannya itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang telah lalu. Nah, itu keutamaan dari kita puasa Asyura. Semoga teman-teman nanti sobat-sobat Yaya bisa puasa ya. Kalau yang lagi uzur ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Cuman ini memang puasa sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan Nabi pernah bilang juga kalau puasa yang paling utama setelah puasa wajib Ramadan ialah puasa Asyura. Nah, itu. Jadi sama juga kayak sholat yang sangat dianjurkan setelah sholat wajib ialah sholat malam. Nah, seperti itulah kira-kira perbandingannya. Nah, teman-teman, kalau di tahun ini kita kan kemarin kedapatan tanggal 1 Muharramnya hari Kamis ya. Jadi ada juga nih beberapa masyarakat yang keliru kalau ada yang puasa untuk menyambut tahun Hijriah kayak gitu. Untuk menyambut tahun baru, padahal berpuasa di tanggal 1 tahun baru itu tidak boleh. Tapi karena bertepatan pada hari Kamis, maka niatnya itu puasa hari Kamis. Karena memang ada hadisnya, tapi hadisnya itu palsu. Yang kalau di sini aku mengutip dari pendapatnya Bu Yahya. Nah, itu beliau bilang itu hadisnya palsu, dan aku juga cek sih memang hadisnya itu palsu, dan itu tuh kayaknya nggak mungkin juga sih ya puasa di akhir dan di awal tahun. Jadi karena ini bertepatan dengan hari Kamis kemarin, maka niat puasanya diganti dengan niat puasa hari Kamis, apalagi yang dia yang udah terbiasa puasa di hari Kamis kayak gitu. Nah, jadi ini kan hari Kamis nih ya, teman-teman yang puasa hari Kamis sunnah, besok kan ini tanggal 8, besok tanggal 9, hari Minggu hari Sabtu tanggal 10, hari Minggu tanggal 11. Nah, jadi teman-teman bisa kita maraton puasa dulu untuk minggu ini. Besok hari Jumat tanggal 9 Muharram, bagi teman-teman yang berniat puasa, alhamdulillah, insya Allah kita sama-sama berpuasa. Tanggal 10 juga itu tanggal 10 Muharramnya hari Sabtu, tanggal 11-nya hari Minggu. Nah, tanggal 12-nya itu hari Senin, puasa Senin, dan 12 udah tadi, 13-nya kan hari Selasa, 13, 14, 15 Selasa, Rabu, Kamis. Jadi ya untuk dalam minggu ini kita mari maraton puasa bersama. Tapi ini tidak dipaksakan ya bagi teman-teman yang sedang uzur, nggak apa-apa. Khususnya bagi teman-teman yang wanita sedang lagi ada tamu, nah itu nggak bisa dipaksain. Kalau kalian mau puasa dalam keadaan seperti itu ya nggak bisa kayak gitu. Cuman kalian bisa nih mengganti dengan amalan-amalan lain atau ibadah-ibadah lain seperti banyak-banyak bersedekah di bulan Muharram. Sebenarnya di bulan manapun tetap tetap kita dianjurkan bersedekah, tapi lebih baik lagi apalagi mumpung di bulan Muharram ini kita banyak-banyak bersedekah. Hitung-hitung kita itu bisa menambah ibadah-ibadah sunnah kita kayak gitu, yang tadinya sedekahnya 1.000 ditambah jadi 2.000 per hari kayak gitu. Nah, atau ya istilahnya sedekah yang tadinya jarang senyum lebih murah senyum, yang tadinya malas ke masjid
datang ke masjid dulu lah, baru nanti sering-sering kayak gitu. Apalagi kita sedang tidak bisa melakukan ibadah-ibadah wajib, maka teman-teman yang khususnya perempuan bisa nih dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat seperti itu. Nah, kita juga bisa menyambung silaturahim kita, bertemu sapa kepada saudara. Berhubung kita di masa COVID ini, ya udah kita bisa melalui via telepon, video dan sebagainya, pokoknya melalui via media pun yang penting kita tetap mempererat silaturahim. Dan juga ada juga nih amalan lainnya, teman-teman bisa memperbanyak baca surah Al-Ikhlas sampai 1000 kali. Ya semoga aja teman-teman bisa dan sanggup, ya dicicil nggak apa-apa lah. Yang penting niat kita itu tetap melakukan ibadah dan ibadah kayak gitu. Nah, termasuk dakwah juga ibadah. Ya, seperti ya. Nah, ada juga nih yang mengatakan bahwa di bulan Muharram ini kita juga dianjurkan untuk berziarah kepada ulama ataupun kepada guru-guru kayak gitu. Dan juga memperbanyak doa. Dan ada juga nih yang mengatakan yang menganjurkan bahwa kita mengusap-usap kepala anak yatim kayak gitu. Ya, aku belum bisa nemuin kontekstualisasinya apa sih, cuman mungkin tuh lebih ke sedekahnya ya. Mungkin kalau kita nggak bisa bersedekah atau memberi sesuatu kepada yatim, minimal kita berbuat baik kepada anak yatim kayak gitu. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita, semoga bermanfaat. Dan sepertinya jangan lupa bagi kalian yang nanti yang sanggup ataupun udah niat untuk puasa, silakan ayo kita realisasikan bersama. Tapi jika kalian ada halangan atau uzur atau lagi libur, lagi ada tamu, ya monggo, tidak bisa dipaksakan karena itu semua juga atas kehendaknya Allah kayak gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.